Kalau di video sebelumnya, aku udah bahas mengenai cara pengisian akun pembayaran Facebook pakai data lengkap seperti NPWP dan metode pembayarannya pun menggunakan nomor rekening. Nah, untuk sekarang aku mau share sesuatu yang sedikit beda nih. Sesuai request dari teman-teman, gimana kalau belum punya NPWP? Apakah masih bisa isi akun pembayaran Facebook dan menerima gaji dari Facebook? Dan gimana juga cara ngisinya kalau kita belum punya nomor rekening dan memutuskan untuk menggunakan PayPal sebagai metode pembayaran penerimaan gaji nanti. Oke, nanti aku akan bahas lengkap gimana step by stepnya, tapi please banget jangan skip videonya biar nanti kalian nggak salah langkah dalam pengisian. Nah, sebelum mulai mengisi akun pembayaran, pastikan dulu kalian sudah menyiapkan dua hal berikut. Yang pertama KTP dan yang kedua akun PayPal. Nah, buat yang belum punya akun PayPal atau yang masih bingung seputar PayPalan ini, nanti kalian bisa simak aja video aku yang ini ya. Oke, kalau KTP dan akun PayPal-nya sudah siap semua, langsung aja kita mulai mengisi akun pembayaran Facebook profesional. Let's check it out. Oke guys, langsung aja kita buka aplikasi Facebook. Ini aku pakai akun Facebook punya teman aku yang kebetulan minta dibenerin akun pembayarannya. Karena kemarin dia sempat ngisi dan ternyata belum berhasil. Oke, mari kita mulai pengisiannya. Klik garis 3 di pojok kanan atas. Lanjut klik dashboard profesional. Geser sedikit menu-menu yang ada di bagian atas sini, kemudian klik monetisasi. Nah, ini sudah ada perintah untuk mengisi akun pembayaran, langsung aja kita klik lanjut. Untuk mengisi akun pembayaran, langsung aja kita klik lanjutkan. Muncul formulir yang pertama, di sini kita disuruh mengisi nama depan resmi, nama belakang resmi, tanggal lahir, dan negara. Dan ini diisi sesuai yang tertera di KTP ya. Oke, ini aku mau benerin punya teman aku yang ternyata salah juga penulisannya di bagian nama. Jika nama terdiri atas dua kata, maka kata pertama ditulis di bagian nama depan dan kata kedua ditulis di bagian nama belakang. Jika nama terdiri atas tiga kata, maka kata pertama dan kedua ditulis di bagian nama depan dan kata terakhir ditulis di bagian nama belakang. Dan jika nama terdiri atas satu kata saja, maka penulisannya diulang ya di bagian nama depan dan nama belakang. Misal namanya Sonia, maka nama depannya ditulis Sonia dan nama belakangnya juga ditulis Sonia. Udah oke ya masalah nama, selanjutnya kita ke tanggal lahir. Silakan isi tanggal lahirmu sesuai yang ada di KTP. Next, untuk negara ini juga sama sesuai yang ada di KTP. Jadi buat kalian yang mungkin sekarang ada yang berada di luar negeri, untuk negaranya sini tetap diisi sesuai dengan kartu identitas kalian. Oke, untuk negaranya di sini udah dipilih Indonesia. Next, kita klik selanjutnya. Kita isi formulir berikutnya yaitu masukkan info bisnis. Yang pertama untuk negara, sama ya, ini diisi sesuai KTP, jadi aku isi Indonesia. Lanjut, untuk jenis bisnis kita isi perorangan atau pemilik tunggal. Hati-hati jangan sampai salah isi ya, karena bagian ini kalau sampai salah isi itu udah nggak bisa diubah lagi. Oke, kalau udah kita klik selanjutnya. Formulir berikutnya kita disuruh untuk menyiapkan profil lagi. Bagian ini digunakan untuk melaporkan pajak. Jadi semuanya yang kita isikan di sini nanti akan direkap ke dalam teks info. Jadi please banget ngisinya harus teliti dan jangan sampai ada yang salah. Oh ya, ngisi data yang ada di sini harus sesuai dengan yang ada di KTP ya. Oke, mari kita isi yang kolom nama dulu. Aturannya hampir sama kayak tadi. Untuk kolom nama sebenarnya yang wajib diisi adalah bagian nama depan dan nama belakang resmi. Untuk nama tengahnya boleh dikosongi. Tapi nama belakangnya ini harus diisi ya. Jadi kita ngakalinnya kalau nama terdiri atas satu kata saja, maka nama depan dan nama belakang ditulis sama. Misal namanya Sonia, maka nama depan ditulis Sonia, nama tengahnya kosong, dan nama belakangnya ditulis Sonia. Oke, untuk nama yang terdiri atas dua kata, maka kata pertama ditulis di nama depan, kata kedua ditulis di nama tengah, dan kata ketiga ditulis di nama belakang. Oke, untuk pengisian nama udah clear ya. Selanjutnya kita ke kolom tanggal lahir. Silakan isi tanggal lahirnya sesuai dengan yang ada di KTP. Kita ke kolom berikutnya yaitu alamat utama. Isikan sesuai yang ada di KTP. Untuk yang bagian sini ini cukup diisi dengan nama jalan atau nama desa serta RT RW. Kita ke kolom berikutnya, silahkan masukkan nama kota atau kabupaten kalian di sini. Selanjutnya kita isi kolom provinsi. Untuk pilihan provinsi yang disebutkan
di sini ini menggunakan bahasa Inggris ya. Jadi misal provinsinya Papua Barat, pilihnya yang West Papua. Nah, buat kalian barangkali ada yang masih bingung bahasa Inggris dari provinsi kalian apa, nanti kalian bisa terjemahkan aja di Google ya. Oke, selanjutnya kita ke kolom kode pos. Silahkan masukkan kode pos kalian masing-masing. Ada yang masih bingung kode pos daerahnya apa? Nanti kalian bisa cari aja di Google. Cara nyarinya kalian tinggal ketikkan aja kode pos kecamatan bla bla bla. Isi sesuai kecamatan kalian masing-masing. Sudah, selanjutnya kita masukkan nomor telepon. Untuk penulisan nomor teleponnya di sini boleh pakai plus 628 atau kalau mau pakai 08 juga boleh, nggak apa-apa banget. Selanjutnya kita ke kolom email. Isikan email aktif kalian. Dan email yang kalian cantumkan di sini itu nggak harus sama dengan email yang kalian pakai untuk login. Tapi kalau mau disamakan juga boleh. Oke, selanjutnya kita ke kolom text identification number atau TIN. TIN ini sebenarnya diisi dengan nomor NPWP. Tetapi jika kalian nggak punya NPWP, kalian bisa masukkan NIK aja. Apakah boleh, Kak? Boleh dong. Jadi buat yang masih ragu mau bikin NPWP, kalau keperluannya hanya untuk FB Pro, nggak perlu bikin, nggak apa-apa ya guys. Cukup pakai NIK aja. Nah, ini kebetulan teman aku yang punya akun ini itu juga belum punya NPWP. Jadi aku mau masukkan NIK-nya aja di sini. Oke, sudah. Selanjutnya untuk kolom PPN di sini ini dikosongin aja, nggak perlu diisi. Kita langsung next aja. Centang kotakan kecil di sini, kemudian klik selanjutnya. Formulir berikutnya yaitu pengisian metode pembayaran. Ternyata masih ada yang salah paham ya guys. Metode pembayaran di sini itu bukan kita yang disuruh membayar ya, tetapi metode pembayaran untuk menerima gaji dari Facebook. Jadi kalau misalnya nanti kalian sudah gajian, itu mau dibayarkan lewat apa? Nah, pilihan pembayarannya itu ada 3 guys. Yang pertama, transfer bank dengan minimal pencairan $25. Yang kedua, transfer bank dengan minimal pencairan $100. Dan yang ketiga dengan menautkan akun PayPal. Dan untuk PayPal minimal pencairannya $25. Ini terserah kalian aja mau pilih yang mana. Kalau di video sebelumnya aku udah kasih tutorial untuk yang menggunakan transfer bank. Nah, untuk tutorial sekarang aku mau tunjukin yang menggunakan akun PayPal. Jadi kita pilih yang ketiga ini. Tunggu sebentar. Next kita klik tautkan metode pembayaran. Selanjutnya kita disuruh untuk login ke akun PayPal kita. Silakan masukkan email atau nomor HP yang biasanya kalian pakai untuk login PayPal. Kalau udah, klik berikutnya. Next, masukkan kata sandi PayPal kalian. Jangan sampai salah memasukkan kata sandinya. Kalau udah, kita klik login. Tunggu sebentar, PayPal sedang melakukan pemeriksaan keamanan. Muncul tampilan seperti ini. Hubungkan rekening PayPal Anda ke Facebook. Silakan dibaca-baca dulu ketentuannya. Kalau sudah, kita klik setuju dan hubungkan. Oke, kita diarahkan lagi ke Facebook. Tunggu sebentar. Selanjutnya, kita diminta untuk verifikasi pajak. Klik tambahkan info pajak. Nah guys, setelah ini biasanya kita disuruh untuk login ulang dan kemudian masuk ke teks info. Tetapi nggak semua akun bisa berjalan mulus kayak gitu. Ada juga yang setelah ini langsung diarahkan kembali ke beranda. Jika itu terjadi pada kalian, aku saranin kalian lanjutkan pengisiannya menggunakan Chrome dengan tampilan desktop ya. Untuk yang ngalamin teks infonya diarahkan ke beranda dan masih bingung langkah selanjutnya harus gimana, nanti kalian bisa simak aja video aku yang ini. Oke, untuk tutorial kali ini aku lanjutin dulu ya. Nah, jika berhasil diarahkan ke teks info, tampilannya akan seperti ini guys. Selanjutnya kita akan diarahkan ke pertanyaan kayak gini. Pertanyaan pertama, what is your tax classification? Ini biasanya akan otomatis terisi individu. Jadi sesuai data yang kita isikan di depan tadi ya. Selanjutnya, are you a US citizen? Apakah kamu penduduk US? Kita jawab no. Lanjut ke pertanyaan bawahnya, kita jawab no juga. Selanjutnya kita klik next. Oke, mari kita isi lagi formulir berikutnya. Yang pertama untuk full name. Silakan dicek apakah nama yang tertera di sini itu sudah sesuai dengan nama lengkap kalian yang tertera di KTP. Kalau mungkin ada yang salah, kalian nggak bisa edit langsung di sini ya. Editnya di formulir Facebook yang kita isi di depan tadi. Yang ada nama depan, nama tengah, dan nama belakang. Oke, kalau full name-nya udah bener, kita lanjut ke country
country of citizenship. Kita pilih kewarganegaraan. Dan sekali lagi, dimanapun kalian berada, ini diisi sesuai dengan kartu identitas kalian. Oke, aku pilih Indonesia di sini. Selanjutnya, ini paling penting nih. Ini kita centang yang pertama, yaitu I have a non-US TIN. Jangan sampai salah centang ya. Karena kalau sampai salah centang, kamu akan terdata penduduk Amerika dan akan dikenakan pajak Amerika yang lebih besar daripada non-US. Oke, kalau udah dicentang bagian sini kita klik next. Ini tinggal pengecekan aja. Silahkan dicek data-data yang tertera di sini. Kalau udah benar semua, kita klik next. Selanjutnya kita isi add your mailing address. Langsung aja centang kotakan kecil di sini. Kemudian klik next. Selanjutnya untuk pertanyaan yang ini kita pilih yang 0% ya, yang paling atas. Oke, kalau udah kita klik next. Selanjutnya masuk ke bagian tanda tangan atau signature. Sebelumnya pastikan di bagian sini sudah tercentang. Kemudian centang juga kotakan kecil di sini. Selanjutnya di kolom signature sini silakan ketikkan nama lengkap kalian. Oh ya, buat yang namanya terdiri atas satu kata, maka di bagian signature sini ditulis 2 kali ya. Jika namanya Sonia, maka ditulisnya Sonia spasi Sonia. Untuk yang namanya lebih dari satu kata, ditulisnya biasa sesuai dengan yang tertera di KTP. Oke, sudah. Selanjutnya untuk kolom date di sini dibiarkan aja. Ini adalah tanggal di mana kalian menginput data di teks info ini. Oke, selanjutnya kita klik next. Masuk ke tampilan ini tinggal pengecekan aja ya. Langsung aja scroll ke paling bawah. Silakan dicek ulang data-datanya di bagian sini. Kalau udah bener semua, kita klik submit form. Tunggu sebentar. Nah, pengisian teks info sukses. Selanjutnya kita scroll ke paling bawah, kemudian klik done. Oke, pengisian akun pembayaran berhasil. Selanjutnya, jika kita membuka menu monetisasi dan masih ada tulisan seperti ini, yaitu perintah untuk mengisi akun pembayaran, jangan panik dulu ya guys, ini cuma butuh di refresh aja. Kalian tinggal tutup aja halaman Facebook, kemudian refresh kayak gini. Selanjutnya, buka ulang Facebook, langsung menuju ke dashboard profesional. Kemudian klik menu monetisasi. Nah, tampilannya sudah kayak gini ya, sudah tidak ada perintah untuk mengisi akun pembayaran. Oke guys, itu tadi video tutorialnya. Semoga bermanfaat dan bisa dipahami. Ingat nih, untuk selalu support aku dengan cara tekan tombol like, tekan tombol subscribe, dan share sebanyak-banyaknya ke sosial media kalian. Dan kalian juga boleh banget tulis di kolom komentar mengenai apa aja yang mau ditanyakan, serta next video mau dibahas tentang apa. Oke, and finally, thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.